Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari kelas 4 semester 1 mengenai kenampakan alam dan sosial budaya, yang mana diharapkan peserta didik dapat mengetahui kenampakan alam yang ada di Indonesia dan juga keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ke channel ini. Aku Renita Nuraini di sini akan membahas materi kenampakan alam dan sosial budaya kelas 4 semester 1. Kenampakan alam dan sosial budaya. Nah, kenampakan alam itu di Indonesia itu beragam sekali ya, karena Indonesia itu memiliki pulau yang sangat banyak, sekitar 18.810. Jadi banyak banget nih kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, kenampakan alam di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Ada kenampakan alam di daratan dan juga ada yang di perairan. Daratan nih, misalnya gunung, pegunungan, dataran rendah, apalagi nih dataran tinggi, dan masih banyak lainnya. Gunung ini daerah yang lebih tinggi daripada ya di sekitarnya. Gunung ini banyak pohon yang tumbuh di sekitaran gunung. Tapi gunung ini banyak banget nih manfaatnya. Misalnya nih buat menghalau air saat hujan deras. Saat sekitar gunung ini juga merupakan daerah yang subur, cocok banget nih buat pertanian. Nah, sedangkan pegunungan ini merupakan kumpulan dari bukit-bukitnya. Dataran rendah ialah dataran yang tingginya itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, biasanya nih kita tinggal di dataran rendah karena cocok banget buat kita tinggali. Nah, sedangkan di dataran tinggi ini juga cocok nih, tapi dataran tinggi lebih cocok untuk berkebun, bertani, dan lain-lain. Nah, sedangkan perairan ini ada banyak juga nih, seperti laut, danau, sungai, nah, dan masih banyak ya perairan. Laut itu daerah yang berisi air yang tidak terhingga. Nah, di dalam laut ini ada banyak sekali nih isinya buat tumbuh kembang ikan, rumput laut. Jadi daerah yang di sekitar laut ini biasanya bermata pencarian sebagai nelayan karena dekat banget sama laut. Nah, kalau sungai ini biasanya mengalir dari hulu menuju hilir. Nah, sungai ini biasanya juga banyak banget nih manfaatnya buat irigasi sawah, buat mencari ikan. Nah, banyak banget deh. Setelah kenampakan alam, kita berlanjut ke sosial budaya.
sosial budaya ini juga beragam banget di Indonesia. Misalnya nih, buat di daerah yang satu dengan yang daerah lainnya itu berbeda, dari mulai bahasa, adat istiadat, pakaian, dan kesenian. Karena di Indonesia ada banyak sekali provinsi, jadi Indonesia itu banyak sekali ragam bahasanya antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain. Misalnya nih, bahasa daerah Betawi berbeda dengan bahasa daerah Jawa, dan ini merupakan ciri khas dari masing-masing daerah itu sendiri. Sedangkan adat istiadat nih, misalnya di Bali itu ada upacara ngaden, yaitu upacara yang dilakukan saat ada orang yang meninggal dan kemudian dibakar. Biasanya ini orang yang beragama Hindu yang melakukan upacara ngaden ini. Nah, sedangkan pakaian daerah ini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda nih. Seperti daerah Minang yang ada di Padang itu berbeda dengan pakaian daerah Jawa yang ada di Jawa. Jadi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Sedangkan kesenian daerah juga berbeda. Misalnya nih, kesenian di Ponorogo, yaitu reok Ponorogo, itu berbeda dengan kesenian di daerah yang lain seperti kesenian di Betawi, di Sumatera, seperti itu. Nah, setelah mengetahui sosial budaya, kita berlanjut ke peristiwa alam dan pengaruhnya. Nah, akibat peristiwa alam, yaitu pengaruh peristiwa alam terhadap kenampakan alam. Yang pertama itu ada gunung meletus. Ada gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan masih banyak lainnya. Ini merupakan kenampakan alam, akibat dari kenampakan alam yang terjadi. Misalnya saat hujan deras bisa menyebabkan banjir, pergeseran lempeng tektonik bisa menyebabkan gempa bumi, pergeseran lempeng tektonik juga bisa menyebabkan gunung meletus. Nah, seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu akibat dari peristiwa alam yang terjadi pada kenampakan alam. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kenampakan alam dan sosial budaya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.